Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kini telah menjatuhkan hukuman kepada penyebar video syur artis yang diperani Gisela Anastasia dan Michael Yukinobu. Video tersebut viral di tahun 2020 lantaran sudah tersebar luas yang akhirnya menjadi bahan perbincangan saat itu. Sang penyebar yang diketahui berinisial MN dan PP pun akhirnya mendapatkan ganjaran hukuman vonis 9 bulan penjara dan denda 50 juta rupiah. Hal tersebut pun disampaikan kuasa hukum MN yang menjelaskan pidana yang harus diterima oleh kliennya tersebut. Tadi di Pengadilan Jakarta Selatan kami juga agak kaget ya, karena agenda hari ini memang rencananya cuma duplik aja. Tapi ternyata setelah dilihat oleh situasinya juga, penahanan juga sudah mau habis, akhirnya majelis menyatakan bahwa ini akan diputus hari itu juga. Jadi segera setelah kita membacakan duplik langsung diberikan putusan. Jadi putusannya itu kepada klien kami diberikan putusan 9 bulan penjara dan juga ditambah dengan denda 50 juta dan subsidiar 3 bulan kurungan. Bulan November, jadi sekarang sudah 8 bulan. Kami sih tadinya berharap bahwa putusannya ya juga palingan akan ditambah 2 atau ya paling enggak 2 atau 3 hari lah. Harapannya seperti itu memang. Karena kan dia kan juga sebenarnya porsinya agak berbeda ya. Porsinya agak berbeda kalau klien kami si MN ini sebenarnya dia bukan yang menyebarkan secara masif kepada masyarakat luas, tapi kan dia hanya menyebarkan ke grup WA yang isinya cuma 6. Nah, kira-kira seperti itu. MN, itulah inisial pelaku yang menyebarluaskan video syur Gisel dan Nobu. Akhirnya pada sidang yang berjalan pada 13 Juli tersebut, sang pelaku penyebar luas video syur tersebut akhirnya mendapatkan ganjaran vonis 9 bulan penjara oleh Pengadilan Jakarta Selatan. Sang kuasa hukum dari pelaku pun berniat untuk adu banding terkait masalah tersebut. Andreas Nahot Silitonga yang bertugas sebagai kuasa hukum dari pelaku menjelaskan bahwa dirinya akan membicarakan banding atas vonis tersebut. Kalau banding, sebenarnya kami juga belum bicara ya, Mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat, besok atau nanti kapan itu kita sudah bisa bertemu, nanti akan diputuskan mengenai langkah-langkah hukum. Ya, jadi begini, dia ini kan konten asusila, video porno ya. Kalau dari konten asusila itu kita satu nggak boleh membuat, nggak boleh mentransmisikan. Ya. Jadi kalau pasal yang diajukan ini sebenarnya kan ada 2 yang didakwakan ya, tapi dituntut dia hanya untuk yang IPE-nya aja. Kalau dari sisi undang-undang pornografi, dia itu lebih ke menyebarluaskan. Ya. Kalau pandangan saya, pandangan kami yang kami tuangkan di dalam nota pembelaan, sebenarnya dia nggak masuk di situ. Menyebarluaskan itu udah pasti enggak. Karena apa? Beda menyebarluaskan dengan menyebarkan. Nah, jadi bahasa undang-undang itu untuk undang-undang pornografi yang diterapkan dalam kasus ini adalah menyebarluaskan. Artinya yang dilakukan oleh si MN ini dia hanya menyebarkan ke 5 orang. Tapi kalau sebar luas kita bisa pahami ya, itu berarti secara masif itu tinggal bagaimana orang itu memiliki keinginan untuk mengakses itu. Di balik kejadian yang dialami oleh pelaku, pihak dari keluarga MN sangat kecewa. Sebab MN bukanlah penyebar pertama, ia hanya mengkonfirmasi kebenaran video tersebut. Selain itu, MN juga merupakan anak yang baik dan juga tulang punggung keluarga. Ya, kalau dari sisi keluarga, saya baru bicara dengan orang tua ayahnya. Artinya belum banyak bicara juga sebenarnya, cuman dia sudah menyatakan tadi terima kasih. Kami juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang sudah diberikan kepada AAI Jakarta Pusat untuk melakukan pembelaan. Kami melakukan pembelaan ini secara pro bono ya, secara cuma-cuma sebagai bentuk pelayanan dari organisasi advokat kepada masyarakatnya. Karena memang kami kan juga berasal dari masyarakat itu. Nah, jadi sebenarnya kalau
lihat dari bagaimana cara bapak ini, orang tua dari MN ini menyampaikan, pasti ada kekecewaan, ya, kekecewaan. Karena memang mungkin sedikit banyak keluarga ini juga sangat terpukul ya, karena MN ini kan sebenarnya anak yang baik ya. Dia aja untuk menyelesaikan studinya itu dengan IPK 3,8 di Fakultas Ekonomi Akuntansi, ya, salah satu universitas di Jakarta. Artinya ini anak yang sangat serius gitu loh menjalani itu. Memang itu bukan satu ukuran juga, tapi benar-benar dia ini pada saat katakanlah mengirimkan itu ada captionnya, dia nanya gitu loh sama temannya itu, ini bener nggak sih si istrinya Gading pada saat itu. Nah, jadi bukan halnya seperti pihak-pihak lain yang menyebarkan itu secara masif kepada khalayak umum, dan tujuannya juga sebenarnya nggak ada hubungannya dengan pertanyaan, tapi dia benar-benar dalam grup itu dia bertanya, dan kemudian kalau kita baca runtutan chatnya pun isinya juga konfirmasi, loh kok ini tirus tuh, kok ini, jadi benar-benar dia itu bertanya gitu loh. Yakin kliennya bukanlah orang pertama yang menyebarkan video syur tersebut, kuasa hukum MN meminta untuk mencari penyebar pertama. Banyak pelajaran yang bisa diambil dari kasus ini. Kuasa hukum Andreas Nahot Silitonga mengatakan bahwa hal ini layak dijadikan pelajaran untuk kita semua. Ya, ini akan menjadi pembelajaran buat kita semua, ya, buat masyarakat Indonesia. Nggak usah lah buat konten-konten yang aneh-aneh gitu loh, nggak penting-penting amat gitu loh, ya. Mau ngapain sih kalau misalnya mau diingat-ingat gitu, ya diulang aja gitu kan, kira-kira kan seperti itu. Artinya kalau misalnya itu jangan diulangi lagi, itu jadi pembelajaran buat kita semua. Kalau misalnya kita punya keinginan untuk itu, ya diurungkan lah. Kemudian yang kedua, dari kasus ini kita juga bisa belajar mentransmisikan seperti itu aja sudah bisa orang dipenjara selama 1 tahun gitu loh, ya. Bukannya kita nggak hanya menyesali, cuman belajar ke depannya supaya nanti tidak ada lagi pihak-pihak yang harus menjalani apa yang klien kami jalani dengan maksudnya dengan niat padahal itu hanya bertanya, ya. Jadi bertanya aja udah nggak boleh, jadi apalagi memang niat untuk menjadikan hal itu viral gitu. Nah, jadi kembali lagi kami sangat sayangkan orang pertama yang melakukan hal tersebut, memasukkan ke dalam grup-grup itu gitu loh, termasuk grup yang ada klien kami di dalamnya, itu belum tertangkap sampai sekarang. Itu yang kami minta sebenarnya, bukan Gisel, bukan Nobu. Ngapain? Nggak ada kerjaan. Mendingan cari itu siapa yang pertama kali.